Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alauddin Ilham Jasari. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diajar oleh Ibu Sukmawati SAG MPDI. Nah, video ini akan menjelaskan materi pertama hingga materi ke-6. Nah, langsung saja kita menjelaskan materi pertama. Di materi pertama yaitu berjudul Mengapa dan Bagaimana Pendidikan Agama Islam Diajarkan di Perguruan Tinggi. Nah, pendidikan agama Islam masih harus tetap ada di dalam perguruan tinggi karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Nah, pada hakikatnya di dalam kehidupan semuanya mengandung unsur pendidikan karena interaksi dengan lingkungan, dan hal yang paling penting adalah bagaimana peserta didik menyesuaikan diri dan menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam hal itu dengan organisasi. Nah, pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang sangat penting bagi semua manusia. Pendidikan agama Islam dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan tentang ajaran agama-agama Islam, agar nantinya setelah selesai dari pendidikan itu ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu padaan ajaran. Nah, pendidikan agama Islam sebagai salah satu aspek dasar dari pendidikan nasional Indonesia yang harus mampu memberikan makna dari hakikat pembangunan nasional. Dengan demikian, strategi pendidikan agama di semua lingkungan pendidikan tidak hanya mampu memotivasi kehidupan, melainkan juga menginternalisasikan nilai-nilai dasar yang bersifat absolut dari Tuhan ke dalam pribadi manusia sehingga menjadi sosok pribadi yang utuh dan mampu menjadi filter dan selektor yang mampu menjadi penangkal terhadap segala dampak negatif dan dalam proses maupun dari luar proses pembangunan nasional. Pelaksanaan pelajaran agama Islam di perguruan tinggi telah diwajibkan sejak tahun 1966 dalam kurikulum nasional pendidikan tinggi. Pendidikan agama merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program, dan penjenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Nah, pendidikan agama merupakan upaya sadar untuk menetapkan ketentuan Allah sebagai pedoman dan dasar para peserta didik agar berpengetahuan keagamaan dan andal dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara keseluruhan. Pendidikan agama ini ingin membentuk mahasiswa agar menciptakan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, baik berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah, untuk baik urusan pribadi maupun urusan publik. Selain itu, pendidikan agama juga diharapkan dapat menciptakan pribadi yang soleh, membentuk calon anggota masyarakat yang berbudi luhur, dan mencetak calon-calon pemimpin yang memiliki kepribadian yang penuh teladan. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 459, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in fa'urudduhu illallahi war rasuli in kuntum tu'minun billahi wa bil yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila." Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Setelah tadi sudah dijelaskan materi pertama, kita beranjak ke materi kedua yang berjudul Bagaimana Manusia Bertuhan. Nah, dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang
Latif atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati al-haqiqah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati atau qalbi, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Nah, ketika hati ditempati oleh roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancar oleh kebaikan Tuhan disebut dengan hati nurani atau hati yang bercahaya. Nah, dalam Quran As-Sajdah ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan menitipkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, dari sini dijelaskan bahwa pengaruh ruh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Pada saat-saat tertentu, cahaya ruh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya ruh disebut dengan hati yang gelap atau qalbi zulmani. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Akibatnya, manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Nah, melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instinktif materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa an-nafs. Nah, ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Nah, apabila penyucian hati mampu mengontrol dengan dorongan instinktif dan materialistis, maka penyucian hati dapat memperkuat roh sehingga melahirkan sikap dan perilaku yang tercerahkan oleh cahaya Tuhan. Sebaliknya, apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis, maka roh akan terlemahkan. Apabila roh lemah pengaruhnya, maka yang akan lahir adalah sikap dan perilaku, bahkan karakter yang jauh dari cahaya Tuhan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana menggapai cahaya Tuhan? Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali dengan akal budi. Namun, Al-Quran juga memperingatkan manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia tersebut dapat dilihat manifestasinya pada tataran pribadi dan sosial. Dalam ranah pribadi, berbagai bentuk penyelewangan moral dan etika menjadi indikator konkret jatuhnya martabat manusia. Dalam tataran sosial, hawa nafsu menggerogoti empati manusia sehingga alih-alih untuk membangun relasi yang harmonis antar sesama manusia, justru lebih mengedepankan egosentrismenya masing-masing. Nah, agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya,
maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasi akhlak Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara oleh pikir, tafakkur, wa ta'ammul, oleh rasa, zawakku, oleh jiwa, riyadhah, dan olahraga, rihla, wajihah. Baiklah, itulah tadi materi 2. Dan sekarang kita akan beralih ke materi ketiga yang berjudul Mengapa Manusia Bertuhan. Nah, iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman terletak pada karunia-Nya berupa akal dan potensi kebertuhanan yang disebut dengan roh. Karena adanya akal dan roh inilah manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mengingat potensi tersebut harus dipersepsi dengan cara tertentu sehingga menjadi keyakinan, maka iman pun dibutuhkan peran manusia. Proses pembelajaran, pembiasaan, pengalaman, dan doktrinisasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, orang-orang di lingkungan sekitar, dan kebiasaan sosial juga bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembentukan iman. Nah, orang-orang yang beriman adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat atau joy ketika melakukannya. Oleh karena itu, ketika orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah orang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan yang tertinggi, mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahidun fa iyaya farhadun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu menyembah Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk sempurna. Kesempurnaan manusia ditandai dengan kesiapannya untuk berbakti kepada Tuhan, karena di dalam dirinya telah ditiupkan salah satu tajalli Tuhan, yaitu roh. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya itu, manusia hidup dekat dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia lebih bisa mendengar dan mengikuti tuntunan hati nurani, karena nuansa spiritualitasnya begitu maksimal. Namun, karena godaan materi yang dalam kisah Adam disimbolkan sebagai Sajarah al-khuldi atau pohon keabadian, maka manusia sedikit demi sedikit mulai kehilangan nuansa spiritual dan kehilangan superioritas roh sebagai penggerak kehidupan manusia dalam koridor visi ilahi. Nah, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritual harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan mendapat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Baiklah, seperti itulah tadi materi ketiga. Sekarang kita akan membahas materi keempat yang berjudul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Nah, dalam kitab Nizamul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, bahagia, terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan yang kedua adalah bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan,
Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai Allah dan kepada orang yang tidak dicintai Allah. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Kebahagiaan duniawi yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Utsman bin Hasan al-Khawbawi mengutarakan bahwa indikator manusia yang bahagia itu adalah sumber rezekinya ada di negaranya, mempunyai keluarga yang soleh, yakni istri dan anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan, serta berada di bawah penguasa yang adil, yakni tidak zalim. Indikator berikutnya adalah rezekinya dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kaya, ia tidak berorientasi kepada dunia, tetapi berorientasi kepada kehidupan masa depan dan akhirat. Dunia, semangat dalam beribadah, tidak banyak bicara dalam hal yang tidak berguna, menjaga kewajiban sholat, bersikap wara', hati-hati dalam memanfaatkan sumber kehidupan agar tidak terjerumus kepada yang subhat apalagi yang haram, bergaul dengan orang-orang soleh, bersikap tawadu dan tidak sombong, bersikap dermawan dan tidak sebaliknya yaitu pelit, bermanfaat untuk umat manusia yang lain, dan tidak pernah lupa terhadap kematian. Menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapatkan jika manusia dekat dengan kepemilikan kebahagiaan yang hakiki, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekatkan kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Bagaimana cara mensucikan jiwa agar bisa dekat dengan Tuhan? Untuk menjawab hal ini, agama yang mampu memberikan penjelasan, atau dapat dikatakan hanya agama yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan hal ini. Tanpa agama, manusia akan salah jalan dalam menempuh cara untuk bisa dekat dengan Tuhan. Hadis Qudsi meriwayatkan bahwa Nabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, sehingga aku mencintainya. Barang siapa yang telah aku cintai, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, dan tangannya adalah tanganku." Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud hadis ini tentu saja bahwa orang tersebut dilindungi Allah dan segala permohonan dan doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 251, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa atahu Allahul mulku wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil arda walakinallaha dur fadlin alal alamin." Yang artinya, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikannya kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagiannya yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Baiklah, kita langsung saja melanjutkan materi kelima, yang berjudul mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Nah, kemudian ada orang pernah mengatakan, belum tentu setiap muslim pasti beriman.
karena bisa jadi iman sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna. Walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya, status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin yang beriman dengan iman yang sempurna. Nah, sedangkan setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam secara benar pula. Dalam Quran Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Namun katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah tunduk atau Islam. Karena iman belum tentu masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menjelaskan hakikat iman yang melekat pada orang yang bertakwa. Ayat ini dikemukakan dalam konteks penjelasan terhadap serombongan orang-orang Badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa mereka telah beriman dengan benar. Orang-orang Arab Badui berkata kepadamu, kami telah beriman. Allah menegaskan melalui firman-Nya, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu belum beriman, sebab hati kamu belum sepenuhnya percaya dan perbuatan kamu belum mencerminkan iman sesuai apa yang kamu katakan. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepadamu. Ucapan seperti itu lebih pantas kamu katakan, karena iman belum tentu masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun kepada orang yang bertobat, Maha Penyayang kepada orang yang taat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di setiap sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam. Oleh karena itu, orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang mukmin yang lainnya, dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan muslim yang lain. Jalan utama yang dilakukan untuk mencapai derajat insan kamil adalah jihad akbar atau jihad menundukkan nafsu dan syahwat. Imam Ghazali dan kaum sufi lainnya menguraikan 7 macam nafsu, yaitu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Jadi upaya menundukkan nafsu itu adalah dengan menaiki proses taraqi ke 7 tangga nafsu tersebut hingga mencapai nafsu kamilah. Nah, dari 7 macam nafsu ini kita harus melewati sehingga untuk mencapai insan kamil. Nah, setelah dijelaskan materi kelima, telah sampailah kita ke materi yang terakhir yang berjudul bagaimana membangun paradigma Quran. Nah, secara etimologis, kata paradigma berasal dari kata Yunani yang asal katanya para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan digma berarti sudut pandang, telada, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanan ilmu pengetahuan umat Islam. Struktur transendal Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dirumuskan menjadi paradigma yang teoritis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan yang orisinil dalam arti sesuai dengan kebutuhan para pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk mengaktualisasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi.
Nah, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Menegakkan tiang-tiang tauhid sebagai landasan beragama sangat penting eksistensinya, sebab bersikap sebaliknya yaitu syirik merupakan sikap yang sangat tercela. Bahkan hukum Islam memandang syirik sebagai suatu tindak pidana atau jarimah yang sangat terlarang. Dalam Quran surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua adalah menegakkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Menegakkan kemuliaan manusia, Al-Quran menguatkan bahwa manusia adalah makhluk mulia. Allah menciptakan Adam dari kedua tangannya sendiri. Ia meniupkan ruhnya kepada Adam, dan Allah menjadikan Adam sebagai khalifah dan keturunan Adam berperan sebagai pengganti Adam dalam kekhalifahan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mengajak manusia menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang langkah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Kemudian yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Nah, dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan. Disebut demikian karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, entah itu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itulah, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dunia dan menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Nah, hal ini karena pada saat itu umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma Qur'ani, paradigma kehidupan. Al-Quran saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, budaya, dan bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Nah, itulah tadi materi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apabila terdapat kesalahan yang saya ucapkan, maka saya meminta maaf. Sekian dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.